Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Skasido di Cerote Bang Nono. Hari ini kita wawancara khusus dengan satu aktivitas lingkungan atau penggiat sosial, Ibu Pipi Suherman, yang seharinya beliau adalah juga melakukan beberapa akselerasi terkaitan dengan isu-isu penting, termasuk corona, lalu edukasi kepada masyarakat, kaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Banyak hal yang memang kita gali hari ini kaitan dengan Bu Pipi Suherman, penggiat sosial, sehingga nanti banyak publik mengetahui, termasuk hal-hal yang sangat sensitif hari ini, bahwa DKI Jakarta juga adanya penyebaran virus corona yang mungkin ini menjadi bekal buat kita agar masyarakat juga tetap tenang sesuai dengan arahan Pak Gubernur DKI, sehingga masyarakat juga gerakan-gerakan itu perlu muncul. Selamat sore. Sore. Bu Pipi Suherman, kita salam anti corona. Anti corona. Ya. Bu Pipi, sederhana saja. Ya. Pertama adalah saya ingin menanyakan nih, yang pertama kegiatan Bu Pipi sebagai aktivis sosial. Saya dengar kan Ibu juga pendongeng, pendidik, ya kan. Lalu banyak hal yang memang sudah dilakukan kaitan dengan pembinaan di masyarakat, membangun sebuah akselerasi kepada masyarakat tentang hidup positif, ya kan. Kira-kira nih Bu Pipi, dengan keberadaan Bu Pipi dalam lingkup keluarga ini mengganggu nggak? Itu pertanyaan sederhana saya dulu gitu. Ya. Pertama, kenapa saya bisa berjalan sampai hari ini dari tahun 2008 itu karena faktor keluarga yang mendukung. Jadi dari saya belum menikah sampai saat saya menikah, keluarga saya sangat mendukung. Nah, keseharian saya itu bekerja di institusi salah satu sekolah di Jakarta, di high school. Itu terkait corona, dia meminta pegawainya untuk meminum rempah-rempah, rempah-rempah yang disebut jamu empon-empon. Ya. Gitu ya. Cara bergantian kita bikin piket dan saya aplikasikan ke Kampung Gasong. Kampung Gasong gitu ya. Ya. Itu adalah ikhtiar langkah-langkah untuk hidup sehat, salah satunya dengan minum rempah-rempah untuk meningkatkan stamina. Stamina itu. Lalu kegiatan nih, selain juga ini hari ini melakukan sosialisasi kaitan dengan kontra corona ya, sehingga masyarakat itu. Kegiatan apa lagi sih Mbak Pipi ini selain ini, dengan apa komunitasnya tadi namanya apa? Pickleball. Pickleball itu. Bisa cerita sedikit tentang pickleball itu? Oh ya, pickleball itu pertama saya sendiri awalnya dari tahun 2008 berkegiatan sosial, lalu di salah satu sekolah anak jalanan yang ada di Jakarta Selatan juga. Teman saya bergabung berdua, Koko, dan akhirnya bertiga dengan Kak Bobo. Itu kegiatannya apa sih? Kegiatan adalah kita punya senam sehat, gokil sehat. Gokil, namanya gokil. Gokil sehat. Gokil sehat. Karena kita bukan profesi pengajar senam, tapi kita tujuannya untuk membahagiakan masyarakat dengan cara menari dan senam, dan tidak ada ritme dan tidak ada pola tertentu. Ya. Kedua, kita mendongeng. Ya, mendongeng itu hanya salah satu pengantar kita untuk anak-anak supaya masuk ke pembelajaran, intinya kebahagiaan. Tiga, kita pernah kasih pembelajaran juga matematika, bahasa Inggris itu yang tidak secara rutin, tapi kita lebih kepada motivasi dengan cara yang berbeda-beda. Lalu segmen proses pembelajaran, saya kembali ke edukasi ini ya, yang pendidikan non formal. Saya lihat kan Mbak Pipi juga aktivis di dalam kegiatan Gasong ya, artinya pendidikan yang memang di kalangan marginal. Ini ada konsep tersendiri juga untuk membangun ini dengan teman-teman pickleball. Iya. Jadi memang niat kita bertiga itu awalnya sederhana sekali, ingin bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita tidak bisa sampai limit, kita mengajak teman-teman kita untuk meneruskan, atau kalau kita lagi non aktif untuk mengajak anak-anak isi di kampung sini, isi di sini gitu. Jadi memang terapannya bagaimana? Terapan dengan pendidikan non formal anak-anak itu apakah sama dengan pelajaran umum atau bagaimana kira-kira? Atau ada konsep lain? Enggak, kita berkonsep artinya lebih kepada gerak dan lagu, bercerita, kasih motivasi dengan cara permainan, lebih kepada
non formal. Non formal ya, Ya, non tujuannya formal. untuk kebahagiaan. Tapi kalau untuk ada adik-adik mahasiswa yang bergabung yang kita bersinergi bersama Bersinergi itu gitu ya. lebih kepada pembelajaran. Artinya ada kolaboratif Iya, ya dengan iya. teman-teman mahasiswa juga Iya. gitu ya. Hal lain nih Bu Pipi kaitan dengan kembali ke isu corona ya kan. Ini kan Bu Pipi kan banyak nih berkawan dengan komunitas kaum ibu ya kan. Iya. Apa yang harus ditanamkan oleh kaum ibu dengan menghadapi hal corona seperti ini, isu corona ini? Iya, masyarakat panik ya Iya. dengan keadaan yang corona ini, masyarakat sangat panik. Apa yang saya bisa lakukan untuk ibu-ibu yang seperti saya lakukan sekarang adalah meyakini mereka bahwa berpikir positif adalah salah satu imun dari tubuh supaya meningkat. Sudah meningkat gitu ya. Salah satunya Artinya optimis optimis. gitu ya. Karena yang saya tahu belum ada obatnya, tapi ada yang sembuh. Ada yang sembuh ya. Kenapa itu sembuh? Sembuh, Karena ya. imun dari tubuh kita yang berpikir kuat positif. gitu ya. Yes. Oke. Lalu empon-empon ini kan tadi dibikin empon-empon lagi, saya agak kurang ini juga ya. Ini kan tradisional ya, tradisional. Khasiatnya apa sebenarnya kalau empon-empon ini? Jadi pada saat booming viral, pon-pon Pon, gitu. Di sekolah udah dapat tugas untuk bikin pon-pon. Di sekolah yang saya di mana bekerja tiket untuk gantian, saya browsing dulu semua rata-rata bahannya sama. Setelah saya browsing, saya ke tukang jamu gendong, ada apa aja? Ada jamu kunyit asam, kencur, dan empon-empon. Nah, yang empon-empon saya minum. Gimana rasanya empon-empon? Kok bisa pahit, tidak ada rasa asam-asam dan segernya gitu. Saya tanya, apakah boleh kita tambahkan asam? Apakah boleh kita tambahkan yang memang supaya anak-anak dan yang tidak terbiasa minum jamu suka? Boleh katanya tukang jamu. Oh ya udah. Jadi bisa tergantung rasa juga. Iya, mau Tergantung kayu manis dan asam adalah Iya. salah satu pilihan aroma supaya kita mau kemana. Kalau yang senang manis-manis dan harum pakai kayu manis. Tapi kayak saya, yang segar-segar saya pilih asam. Ini contoh empon-emponnya ya Mbak Bibi ya, Iya. yang dibuat tadi ya. Iya, rame-rame. Rame-rame gitu ya. Oh, ya. Kembali ke ini nih, ke pikobol ini. Aktivitas ini kan berarti kan harus banyak melakukan akselerasi ya di masyarakat. Maaf nih saya menanyakan, ini ada anggaran sendiri atau bagaimana sih? Atau memang sosial murni? Iya. Gitu, jadi gini, saya tuh bersosial murni. Tapi banyak juga instansi atau personal yang berkelebihan dana untuk gitu. minta disalurkan kepada kita mau baksos nih. Baksos, ya. nih. Di mana mau kasih apa? Itu saya yang cari tempat lokasinya, sasarannya. Terus dia tanya berbayar apa enggak kepada kami tidak berbayar. Oh gitu ya. Saya hanya menyalurkan. Jadi memang Memang sudah tahu lah komunitas-komunitas iya, memang jadi ya. iya, kan sekarang sosial media begitu boom, saya kasih kegiatan gitu pada ya, tanya kan tanya itu ya. gimana dan tempatnya berpindah-pindah. Nah, kadang-kadang memang banyak juga yang kasih kita transport. Alhamdulillah, transportnya itu saya jadikan untuk kalau saya ke sini, saya membawakan sesuatu kayak tadi minum jamu, itu uangnya dari mana? Itu dari transport yang pernah saya dapatin dan saya tidak minta. Itu lumayan, jadi saya bikin jamu atau saya bawa anak-anak snack Iya. gitu. Jadi uang muter gitu. Lalu satu lagi sebagai closing statement nih dari Pikobol. Apa yang memang harus diambil oleh Mbak Pipi untuk Pikobol ke depan? Oke. Kegiatan kita kan beda-beda nih bertiga. Jadi memang yang sering aktif, saya sering aktif. Kalau mereka, saya harapannya saya tidak bisa maksa. Ketika dia bisa, ayo bergabung. Ketika tidak bisa, saya bersinergi dengan teman-teman yang lainnya. Dan gitu itu ya? bebas, tidak terikat. Artinya banyak kolaborasi yang dibangun. Iya, jadi Pikobol itu bisa featuring dengan siapa saja. Siapa aja bisa tidak harus sampai bertiga terus. bertiga Saya terus. dengan Oh, iya. siapa, saya dengan itu Iya. bebas. Ada pendongeng, ada mahasiswa Mahasiswa, yang iya. berkolaborasi, ada pengusaha yang ingin berbagi tips-tipsnya menjadi pengusaha. Jadi kita membuka kolaborasi sebesar-besarnya. Ada satu lagi nih, bagaimana dengan keluarga? Apakah ada keluar nggak dengan kegiatan Mbak Pipi? Ayo Bang. Saya bisa sampai Kan seperti suami ini. tinggal mulu kadang-kadang Enggak juga selalu ya? ikut. Oh gitu ikut. ya. Dia selalu rata-rata dimanapun saya pergi, saya terlihat memang seperti sendiri, tapi saya di belakang layar itu dukungan keluarga. Didorong juga oleh suami. Ya, suami saya juga satu frekuensi dengan saya. Frekuensi, Tapi artinya satu penggiat juga. satu frekuensi artinya dia di belakang layar, dia menyiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan, terutama di bidang teknologinya. Artinya ada Ya. support langsung Iya, dari suami iya. kegiatan ini. Lalu
bagaimana dengan mengatur waktu antara di rumah, keluarga, anak-anak? Jadi kita sepasang suami istri yang tidak harus, perempuannya harus masak, lakinya yang harus bekerja, atau kebalikan. Jadi nggak ada pakem-pakem tertentu. Di mana saya bisa masak, saya masak menjadi ibu. Di mana saya tidak bisa masak, kita beli, dan saya tidak menuntut dari suami yang berlebihan, dan suami saya tidak menuntut, asalkan dua-duanya bekerja sama dengan baik dan kita bahagia aja, bisa saling mendukung. Artinya ada pemahaman yang sama ya dalam hal ini. Iya. Oke Bu Pipi, saya rasa terima kasih nih wawancaranya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pemahaman buat para aktivis lainnya, terutama pecinta lingkungan maupun yang bersifat di sosial. Ya kan, mudah-mudahan Pickleball ini bisa terus berkembang ya kan. Pemirsa, itulah tadi cerita dengan Mbak Pipi Suherman. Mudah-mudahan ini banyak kalangan para swasta untuk bisa berkolaborasi dengan Pickleball. Mudah-mudahan masyarakat yang peduli lingkungan menjadi satu hal yang diharapkan oleh masyarakat di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat marginal. Mudah-mudahan Pickleball tetap besar. Amin. Dan Bu Pipi sehat selalu. Amin. Dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu. Salam Corona. Oke, salam Nanorami.